Selamat datang di channel Satu Senelan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS atau PTS kelas 6 tema 1. Langsung saja kita masuk materi PPKN KD 3.1. Nomor 1. Contoh penerapan nilai luhur sila pertama Pancasila adalah titik-titik. A. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Menghormati perbedaan pendapat. C. Menghargai hak asasi manusia. D. Persamaan derajat. Contoh nilai luhur sila pertama Pancasila yaitu A. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang B, menghormati perbedaan pendapat, itu contoh penerapan nilai luhur sila keempat. Yang C, menghargai hak asasi manusia, contoh penerapan nilai luhur sila kelima. Sedangkan yang D, persamaan derajat, contoh penerapan nilai luhur sila kedua. Kita lanjut ke nomor 2. Beni mengajak Edo bermain bola. Edo menolak karena harus ke gereja. Beni menghormati keputusan Edo. Perbuatan Beni telah mencerminkan nilai luhur Pancasila yaitu sila titik-titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Perbuatan Beni atau sikap Beni telah mencerminkan nilai luhur Pancasila yaitu sila ke-1 atau pertama. Kita lanjut ke nomor 3. Yoga dan temannya menjenguk Edo yang sedang sakit. Perilaku Yoga dan temannya sesuai dengan nilai Pancasila yaitu sila titik-titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Kelima. Yoga dan temannya menjenguk Edo yang sedang sakit. Perilaku Yoga dan temannya sesuai dengan nilai Pancasila yaitu sila ke B. Kedua. Kita lanjut ke nomor 4. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Mengejek teman yang berbeda suku. B. Cuma mempelajari suku bangsa sendiri. C. Membeli barang dari luar negeri. D. Ikut melestarikan kesenian tradisional. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila yaitu D. Ikut melestarikan kesenian tradisional. Kita lanjut ke nomor 5. Siswa di kelas Siti mengadakan kegiatan kerja bakti membersihkan kelas. Agar kegiatan berjalan dengan baik, maka diadakan pembagian tugas. Cara menentukan pembagian tugas yang sesuai dengan Pancasila yaitu titik-titik. A. Mengikuti keputusan kepala sekolah. B. Mengikuti keputusan guru. C. Mengadakan musyawarah. D. Meminta guru memutuskan. Sikap Siti dan temannya untuk menentukan pembagian tugas yang sesuai dengan Pancasila yaitu dengan cara C. Mengadakan musyawarah. Nomor 6. Menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain merupakan contoh penerapan nilai luhur Pancasila yaitu sila titik-titik. A. Kedua, B. Ketiga, C. Keempat, D. Kelima. Menghargai perbedaan pendapat merupakan contoh penerapan nilai luhur Pancasila sila ke C. Keempat.
Kita lanjut masuk materi Bahasa Indonesia KD 3.1. Nomor 1. Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut dengan titik-titik. A. Topik. B. Ide pokok. C. Kalimat utama. D. Kalimat penjelas. Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut B. Ide pokok. Sedangkan A. Topik. Topik adalah hal pertama yang ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Sedangkan yang C. Kalimat utama adalah kalimat yang merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Yang D. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ya. Kita masuk ke nomor 2. Berikut yang bukan cara menentukan ide pokok adalah titik-titik. A. Menentukan kalimat pendukung pada setiap paragraf. B. Menemukan ide pokok berdasarkan kalimat utama. C. Menentukan kalimat utama pada bacaan. D. Membaca teks bacaan secara seksama. Yang bukan cara menentukan ide pokok yaitu A. Menentukan kalimat pendukung pada setiap paragraf. Jadi yang B, C, dan D itu cara menentukan ide pokok. Sekarang kita teks untuk mengerjakan soal nomor 3-5. Dengarkan baik-baik ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Contohnya, penduduk Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nomor 3. Ide pokok berdasarkan bacaan tersebut adalah titik-titik. A. Penduduk Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. B. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. C. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. D. Jagung sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok bacaan di atas adalah B. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nomor 4. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan bacaan adalah titik-titik. A. Jagung sangat penting di Indonesia. B. Jagung berasal dari Pulau Madura. C. Jagung makanan pokok orang Indonesia. D. Jagung tanaman penghasil karbohidrat. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan bacaan adalah C. Jagung makanan pokok orang Indonesia. Nomor 5. Jagung merupakan tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Madura. Kata yang dicetak miring memiliki kesamaan arti dengan titik-titik. A. Tunggal. B. Utama. C. Besar. D. Pengganti. Kalimat yang dicetak miring itu adalah pokok. Pokok memiliki persamaan arti dengan B. Utama.
Kita lanjut masuk materi IPA KD 3.1. Nomor 1, perhatikan gambarnya ini dulu ya. Alat perkembangbiakan jantan pada gambar ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1, B2, C5, D9. Alat perkembangbiakan jantan ditunjukkan oleh nomor B2, yaitu dinamakan benang sari. Yuk kita sebutkan satu-satu. Yang nomor 1 itu dinamakan ini mahkota bunga. Yang 2 ini dinamakan benang sari. Yang nomor 3 ini dinamakan kepala sari. Yang nomor 4 dinamakan kepala putih. Yang nomor 5 dinamakan tangkai putih. Yang nomor 6 ini dinamakan bakal biji. Yang nomor 7 dinamakan tangkai bunga. Yang nomor 8 dinamakan dasar bunga. Dan yang terakhir 9 ini dinamakan kelopak. Kita lanjut ke materi nomor 2. Tumbuhan pada gambar di samping berkembang biak dengan titik-titik. A. Akar tunggal, B. Merunduk, C. Stek batang, D. Umbi lapis. Bawang merah berkembang biak dengan D. Umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tunggal atau akar tunggang yaitu rambutan, ketela pohon, dan mangga. Sedangkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk yaitu sirih, apel, stroberi. Dan yang C, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stek batang yaitu singkong, kamboja, dan jambu. Kita masuk ke nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. Nih nomor 1 dengan umbi lapis, bawang merah, padi dengan rizoma, kentang dengan umbi batang. Ini gambar bunga ini dengan stolon. Pasangan antara tumbuhan dan cara perkembangbiakannya yang tepat ditunjukkan oleh titik-titik A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D1, 2 dan 4. Pasangan antara tumbuhan dan cara perkembangbiakannya yang tepat ditunjukkan oleh B1 dan 3. Kita lanjut ke nomor 4. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah titik-titik. A. Kura-kura dan gajah, B. Ular boa dan kadal, C. Kura-kura dan ikan paus, D. Gajah dan ikan paus. Kita harus tahu dulu apa itu ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Berarti hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak yaitu B. Ular boa dan kadal. Kita masuk ke nomor 5. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah titik-titik. A. Kucing, sapi, dan katak, B. Cicak, kura-kura, dan platypus, C. Sapi, kerbau, dan kambing, D. Kanguru, katak, dan kucing. Hewan vivipar kita harus tahu dulu apa itu. Hewan vivipar adalah
hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Berarti jawabannya adalah C. Sapi, kerbau, dan kambing. Nomor 6. Perhatikan nama hewan di bawah ini. 1. Kadal. 2. Ikan paus. 3. Kuda nil. 4. Kura-kura. 5. Buaya. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara yang sama adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 4, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Hewan yang berkembang biak dengan cara yang sama yaitu A. 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk ke materi IPS KD 3.1. Nomor 1. Pernyataan tentang batas wilayah Asia Tenggara berikut ini yang tepat adalah titik-titik. A. Bagian utara negara Timor Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. B. Bagian barat negara Tiongkok. C. Bagian timur negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. D. Bagian selatan negara India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Batas wilayah Asia Tenggara yang tepat yaitu C. Bagian timur negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sekarang kita bahas batas-batas kawasan Asia Tenggara sebagai berikut. Utara itu negara Tiongkok, selatan negara Timor Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Barat negara India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Timur negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Perhatikan negara Asia Tenggara berikut ini. 1. Indonesia. 2. Myanmar. 3. Thailand. 4. Filipina. 5. Vietnam. Negara Asia Tenggara yang wilayah datarannya berbentuk kepulauan adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 5. D. 1 dan 4. Negara Asia Tenggara yang wilayah datarannya berbentuk kepulauan yaitu D. 1 dan 4. Wilayah Asia Tenggara terbagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung dan dataran berbentuk gugusan kepulauan. Dataran berbentuk semenanjung meliputi negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Adapun dataran berbentuk gugusan kepulauan yaitu Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kita masuk ke nomor 3. Contoh bentuk kerjasama regional di Asia Tenggara adalah titik-titik. A. APEC. B. OPEC. C. MEE. D. ASEAN. Contoh bentuk kerjasama regional di negara Asia Tenggara yaitu D. ASEAN. Kita harus mengetahui dulu ya, kerjasama regional adalah bentuk kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan geografis yang sama,
Misalnya negara-negara Asia Tenggara membentuk organisasi ASEAN. Nomor 4. Negara di Asia Tenggara yang terkenal sebagai penghasil timah terbesar adalah titik-titik. A. Indonesia, B. Singapura, C. Malaysia, D. Laos. Negara di Asia Tenggara yang terkenal sebagai penghasil timah yaitu C. Malaysia. Nomor 5. Negara tetangga yang pemerintahannya berbentuk kerajaan adalah titik-titik. A. Malaysia dan Thailand, B. Malaysia dan Laos, C. Brunei Darussalam dan Timor Leste, D. Filipina dan Thailand. Negara tenggara yang berbentuk pemerintahannya kerajaan yaitu A. Malaysia dan Thailand. Sedangkan Laos bentuk pemerintahannya adalah republik. Brunei Darussalam bentuk pemerintahannya adalah kesultanan. Timur Timur atau Timor Leste bentuk pemerintahannya adalah republik. Filipina juga bentuk pemerintahannya adalah republik. Nomor 6. Hasil pertanian utama di Malaysia adalah titik-titik. A. Padi dan gandum, B. Padi dan kelapa, C. Sayur dan buah-buahan, D. Karet dan kelapa sawit. Hasil pertanian utama di Malaysia yaitu D. Karet dan kelapa sawit. Kita masuk materi terakhir SBDB KD 3.4. Nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan bahan untuk membuat patung adalah titik-titik. A. Tanah liat, B. Plastisin, C. Bubur kertas, D. Adonan Play-Doh. Yang bukan merupakan bahan untuk membuat patung yaitu C. Bubur kertas. Berarti bahan yang untuk membuat patung antara lain tanah liat, plastisin, adonan Play-Doh. Nomor 2. Contoh patung yang terinspirasi dari hewan adalah titik-titik. Perhatian gambarnya A, B, C, dan D. Ini sudah jelas ya. Nanti jawabannya A. Ayam. Nomor 3. Perhatikan gambarnya ini. Nah, kedua patung pada gambar merupakan ikon kota titik-titik. A. Indramayu, B. Surabaya, C. Malang, D. Blitar. Kedua patung pada gambar merupakan ikon kota A. Indramayu. Nomor 4. Kita harus berlatih terus agar menghasilkan patung yang titik-titik. A. Jelek, B. Buruk, C. Indah, D. Kurang menarik. Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang pematung agar menghasilkan patung yang indah adalah berlatih terus-menerus agar patungnya itu bisa baik dan enak untuk dilihat orang. Nomor 5. Di bawah ini yang bukan langkah-langkah membuat karya kerajinan patung adalah titik-titik. A. Membuat sketsa, B. Memilih alat dan bahan, C. Langsung membuat patung, D. Mencari ide dan menemukan ide.
yang bukan langkah-langkah membuat karya seni kerajinan patung, yaitu C. Langsung membuat patung. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.